Kita seringkali terjebak dalam pengejaran yang salah. Dunia mendikte bahwa tujuan akhir adalah kebahagiaan. Seolah itu adalah puncak segalanya. Namun, sejarah tidak dibangun oleh mereka yang hanya mencari tawa. Sejarah ditulis oleh mereka yang berani berdiri di atas prinsip kebenaran. Sebab hidup yang benar jauh lebih mulia daripada sekedar hidup yang bahagia. Kebahagiaan bisa menipu, namun kebenaran adalah akar yang membuat kita tetap tegak saat badai zaman mencoba menumbangkan kita. Pilihannya hanya dua, bertumbuh dalam kebenaran atau gagal dalam kesenangan semu. Ini nama, bayar, jam, gimana urutannya? Woi, ini buku kas, bukan net. Sorry, gak sengaja. Bro. Apa-apa. Tapi bro, kalau net bolong masih bisa beli baru. Kalau bekas yang bolong, hidup kamu yang bolong. Haha, Sejuk. Bercanda, tapi benar dikit. Kamu Adrian ya, yang baru bantu-bantu itu? ya baru sebulanan lah kira-kira. Ya, masih banyak sering salah catat lah. Tenang, dulu aku juga pernah begitu. Pernah salah catat jam dan salah catat nama. Kirain gua doang. Enggak, awal-awalnya aja yang begitu. Oi, Kirain anak gereja yang udah lama di sini udah pada jago semua. belajarnya aja yang lama. Oh, Lagian kenapa kamu ambil itu? Capek rawan disalahin. ya gua butuh duit. Terus ya, gua pengen belajar tanggung jawab aja sih. Oh ya sih, nggak semua orang mau ambil tanggung jawab. Ya makanya gua mau coba. Bro, nambah badminton 1 jam ya. Bayarin nanti. Ah, nanti. Nanti itu kapan? Hei, Tenang bro, habis main bayar juga. Iya tuh bro, masa kita kabur? Gereja ini bukan hutan. jangan lupa ya. Aku nih yang pengen catatan. Udah bro, kasih mereka aja. Kamu masih ada di sini? Iya sih. Yes, nanti yang kalah gue traktir TS. Oke, dicatat tuh janji di gereja. Betul. Kalau pada lupa bayar, gua nanti yang pusing ini. Tenang bro, santai aja. Pelan-pelan. Thank you, bro. Joy. Iya, Mak. Adrian, makan dulu sana. Mama udah masak. Nanti aja, Mak. Lu kenapa? Kok kelihatan beda? Nanti apa nelfon, Mak? Mau apa? Aku minta tolong ke papa, Mak. Kan bangun sekolah belum lunas.
pikir aku tahu mau dibantu gitu. Jadi kakak bilang kalau itu bukan urusannya lagi. Terus katanya aku juga bukan tanggung jawabnya lagi. Dan ya, entah kenapa tiap aku selalu mencoba untuk berharap, ujungnya tidak aku sendiri yang kecewa. Karena dari awal, kamu itu nggak pernah siap jadi orang tua. Aku tuh cuma pengen ngerasain gimana peran saya dianggap gitu loh, Pak. Kamu itu udah dianggap, cuma ya bukan sama orang yang tepat. Jadi kamu jangan menilai diri kamu itu dari orang yang belum bertanggung jawab. Kadang aku mikir, Mam, kalau aku baik dikit aja, mungkin papa mau peduli sama aku. Itu bukan soal kamu kurang atau enggak, tapi ya soal apa kamu yang nih buat pergi ninggalin Lina. Jadi mulai sekarang kita hidup nggak usah berharap kamu berubah, dan mulai sekarang ya kita hidup, kita jalan terus pakai apa yang kita punya aja. Ya, Mam. Jadi aku mau mandi dulu ya. Dengan kamu udah siap ikut ibadah besok pagi. Iya, Mah. Jangan lupa pakai baju yang rapi, nggak usah yang berlebihan. Baik, Pak. Ma, aku mau cerita sedikit. Cerita apa? Teman-teman di sekolah, Mah. Oh ya? Aku ngerasa aku beda sendiri, Ma. Beda gimana? Mereka dapat ketawa lepas, Ma. Tak perlu takut, mereka harus jaga image mereka bebas, mereka apa adanya gitu. Saya juga pengen begitu, Ma. Bisa ngomong apa adanya, bilang capek, bilang bingung, tanpa takut dibilang kurang berani, Ma. Kamu kan anak gereja, Julian. Orang lihat kamu ya memang berbeda. Iya, Ma. Masalahnya aku merasa selalu harus terlihat baik. Julian, kamu dulu itu rajin ikut persekutuan, pelayanan juga. Mama cuma takut kamu ikut pergaulan yang nggak jelas. Aku gak mau aneh-aneh, Ma. Aku juga capek harus selalu terlihat kuat. Orang Kristen itu memang harus jaga kehidupannya, Julian. Termasuk perasaan juga, Ma, yang harus dijaga. Bukan gitu maksud Mama. Tapi kalau kamu terlalu terbuka, orang bisa salah paham. Nama keluarga juga kebawa, Julian. Ya, Ma. Papa mau ngerusin satu hal. Nggak semua isi hati itu harus diumbar. Kamu anak pelayanan. Semua orang lihat kamu. Pak, aku bukan contoh yang sempurna. Justru itu kamu harus jaga diri. Aku capek harus selalu bisa, Pak. Nilai aku biasa aja. Pelayan aku kosong. Dan aku tak pernah bilang sama sekali. Perasaan itu bisa menipu, Julian. Tapi ini hidup aku, Pak. Papa nggak bilang kamu bohong. Tapi kamu harus bijak. Iya, Julian. Kadang nggak semua hal itu bisa diceritakan. Lebih aman jika aku diam aja ya.
Mama cuma nggak mau kamu salah jalan, Julian. Kadang diam itu paling aman. Oke, aku mengerti. Mulai sekarang aku akan menyimpannya sendiri. Kalau aku terbuka, aku dianggap salah. Kalau aku diam, aku dianggap aman. Jadi mungkin lebih baik aku belajar menutup diri. Semoga booking hari ini ramai. Ini harusnya 320.000. Kok jadi 380? Coba hitung lagi. Bentar. Oke, tambah. Ini 420. Berarti uangnya bertunggu begitu kan. Nah, gitu lah, Bro. Tuh. Ini 5.000, 20.000, lagi. Woi, apa kalian sampai datang? Bro, Nah, apa? free ya? Free sih. Mau ajak kamu makan. Ya, mana? Mana? Bos. Astor, Bibi. Ya. Enggak sih. Tapi mobilnya nggak habis sih. Bisa sih, tapi gue nyusul aja ya. Kalian pulang aja nanti soalnya mau tunggu nih selesai baru saya nyusul baru saya ikut ya. Udah. Sip, ya. Sip, hati deh. Ya. Aduh, lapar juga sih. Masa mereka makan lengkap? Ada sih uang saku, tapi uang booking tadi. Udahlah, nggak apa-apa. Nanti gajian baru ganti. Bro, akhir bulan cabut ke mall yuk. Lagi pengen jalan aja gua. Gua sih gas aja sih. Ngapain sih, Mal? Ya jalan lah, kita lihat-lihat. Jalan-jalan, habis itu makan bentar. Lumayan, anggap ya refreshing dikit. Terus kan kalau kita pergi malam-malam juga adem kan. Habis ibadah kita langsung gas aja. Boleh sih. Nanti gua ikut. Tapi gua izin ke Mak dulu. Nah gitulah. Kalau misalnya jadi fix kabarin ya, biar kita besok langsung gas. Ya udah mau cabut ya? Udah. Julian, Kamu Maya? ya, gak yang saya ketemu kamu di sini, udah lama banget. Ya, kebetulan saja. Kamu sering kesini? Kadang kalau lagi pengen tenang aja, kamu juga. Lumayan. Hanya tenang, enak buat mikir. Aku juga suka tempat ini, rasanya beda dari tempat ramai lainnya, nggak bikin capek kepala. Aku banget gitu. Aku sekarang beda ya dari yang dulu, lebih pendiam. Mungkin.
Atau mungkin sebanyak mungkin aja. Kayaknya kita semua begitu sekarang. Kamu tinggal mana sih? Masih di sekitar sini. Nggak kemana-mana kok. Kamu? Masih sama juga. Cuma jadwal hidup agak berubah. Berubah gimana? Gak tau. Kayak lagi nyari ritme aja gitu. Kadang capek juga ya kalau hidup rasanya selalu harus rapi. Iya. Hari ini seru ya. Nggak nyangka bisa ngobrol lama begini. Iya. Gak nyangka juga. Bisa selamanya. Awalnya aku kira bakal tanggung. Soalnya udah lama banget ya ketemu. Aku juga mikir gitu. Tapi ternyata kalian aja gitu. Iya. Entah kenapa obrolan kita selalu nyambung. Padahal topiknya biasa aja. Mungkin karena nggak maksa ngobrol dengar dulu. Jadi aku ngerasa nggak perlu jaga image kalau ngobrol sama kamu. Aku juga rasanya nyaman. Kadang susah ya ketemu orang yang bisa diajak ngobrol kayak gini, nggak ribet. Ya, biasa cepat capek ngobrol sama orang, tapi hari ini enggak. Kenapa rasanya hangat banget ya ngobrol sama dia. Senyumnya tulus dan dia bikin aku ngerasa diterima. Perasaan ini aku jarang rasain. Boleh minta nomor kamu dah? Boleh, biar nggak hilang kontak. Biasanya kamu weekend ngapain? Kadang ke mall nongkrong, atau enggak di rumah nonton drakor, browsing, sedang nonton anime juga sih. Kamu? Dulu aku sibuk, tapi sekarang pengen santai aja sih. Sampai kayak gimana? Aku jalan santai, jalan sore juga, dengan musik, nongkrong. Yang sekarang juga yang sini, ya itu udah cukup deh. Kalau gitu, kapan-kapan kita jalan lagi ya. Nggak usah kemana-mana, itu juga udah nyaman kok. Boleh? Sejak hari itu, Julian dan Maya semakin dekat. Perlahan, fokus Julian pun bergeser. Tidak lagi membangun hubungan vertikal dengan Tuhan, tetapi lebih banyak membangun hubungan dengan Maya. Waktu untuk pelayanan mulai ia tunda. Banyak alasan untuk tidak hadir hingga menjadi kebiasaan. Di luar, ia tampak baik-baik saja. Namun di dalam, ada jarak yang mulai tumbuh antara dirinya dan prinsip yang dulu ia pegang. Ma, aku mau minta uang jajan beli dong. Loh, ini baru awal bulan loh Adrian. Tadi teman-teman pada ngajak ke mama, cuma pengen nongkrong bentar aja. Lagian, aku juga udah lama nggak kesana. Adrian, kamu kan tahu kondisi kita sekarang kayak gimana. Tahu Ma, tapi kali ini aja. Bukan soal boleh atau enggak, tapi sekarang mama belum bisa. Kenapa Ma?
Adrian, uang untuk keperluan sekolah kamu aja mama belum bayar. Belum lagi soal kebutuhan rumah kita mau makan sehari-hari. Dan sekarang mama juga belum gajian. Teman-teman aku pada bisa terus, Mam. Cuma aku doang yang harus mikir. Justru itu, mama itu lagi ngajarin kamu buat mikir. Justru aku, Mam, pengen normal. Adrian, mama tahu kamu mau hidup senang-senang, kamu mau main dengan teman-teman kamu mau keluar dengan teman-teman kamu. Tapi ya untuk sekarang, belum waktunya. Ya udah, Mam. Sekali ini aja, nanti juga bisa diganti. Adrian, uang sewa gym dan badminton bulan ini mana? Maaf, Gembala. Saya lalai. Uangnya hilang. Hilang kemana? Saya simpan di tas saya, Gembala. Pas saya cek lagi, udah nggak ada. Dari catatan kas, harusnya hari ini kamu setor sekian. Ini bukan uang pribadi, Adrian. Ini uang Tuhan. Iya, Gembala. Maksud saya, mungkin jatuh atau Adrian, kalau kamu berusaha menutupi kesalahan, hati kamu tidak akan pernah tenang. Saya tanya sekali lagi, kamu jawab dengan jujur. Uang itu sebenarnya kemana? Saya pakai, Gembala. Dipakai untuk apa?
Saya pakai buat ke mall Gembala dan makan nasi goreng hampir tiap malam. Saya ikut teman saya. Saya salah Gembala. Saya minta maaf. Terima kasih karena kamu sudah memilih jujur. Tapi kejujuran tidak menghapus konsekuensi. Mulai hari ini, kamu saya disiplin. Kamu saya istirahatkan tidak melayani selama 3 bulan. Dan saya berikan kesempatan kamu untuk mengikuti kelas next level. Dan karena uang itu milik Tuhan, kamu harus menggantinya 2 kali lipat. Supaya kamu mengerti artinya belajar tanggung jawab. Jangan lari dari masalah, hadapi dengan berani. Belajar jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Saya melakukan ini karena saya mengasihi kamu. Kalau kamu tidak saya proses di sini, kesalahan yang kamu lakukan seperti ini di luar kamu akan mendapatkan konsekuensi dan hukuman yang lebih berat. Dan Adrian, kamu harus ingat, setiap laki-laki akan diuji dalam 3 hal. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah tahta, dan yang ketiga adalah wanita. Kamu harus ingat itu. Dari kejadian ini, pilih untuk menang. Lewati ujian ini dengan berpegang pada nilai dan prinsip firman Tuhan. Ya Gembala, saya mau tanggung jawab. Good luck. Belum. Jadi gue lihat ruang depan lampunya masih nyala. Gue kira sepi. Baru mau beres. Lu kelihatan banyak pikiran. Ya, Kerjaan lagi. sebagiannya. Berarti bukan hal yang ringan. Lu pernah gak rasa harus selalu kelihatan benar terus? Sering. Capek ya? Capek sih. Kalau lu jujur sama keadaan lu gak takut apa yang orang pikiran tentang dirimu, atau mungkin mereka bahkan menjauhi kamu? Gue takut sih, tapi yang bertahan justru nampak jelas ya Pak. Bahwa pengen seperti itu. Kayak gimana? Ngomong apa adanya tanpa harus terlihat baik-baik aja. Terus? Kamu udah terlalu lama jadi versi orang yang kita aman. Aku percaya kalau semua itu untung, gak ada orang lagi yang mau makan aku. Tapi memang bikin kita diterima sih. Tapi bukan versi kita yang asli.
Lu bilang gitu karena lu punya pegangan. Nggak ada bro. Ini karena gue udah gak sanggup pakai topeng itu lagi. Semoga bilang lu benar. Semoga. Jangan nonton video ini kalau kalian nggak mau nyetel banget. Pulangnya malam terus, akhir ini kalian. Ya mah, tadi tugas sama anak-anak. Julian, gimana sekolahnya? Aman nggak? Aman Pak. Kamu masih ikut persekutuan kan, Julian? Masih mah? Ya, baguslah kalau masih ada. Jangan sampai kendor ya. Awas kamu. Oh iya, kamu mau tanya, kenapa kamu jarang cerita akhir-akhir ini? Ya, nggak ada penting sih mah. Kalau ada apa-apa, ngomong. Kita ini masih keluargamu. Ya, benar. Yang penting kamu jaga diri, jangan bikin masalah, jangan bikin keluarga malu. Besok bangun pagi, tidur, jangan bergadang. Ya Pak, ya Mah. Ayo bro, gimana? Jadi gak minggu ini ke mall? Sekalian lah, ajak cewek dulu. Pacaran kok kayak Asia Negara. Gak usah, nanti kan salah fokus. Pede amat lu. Iya bro, itu juga masih normal kali. Iya. Gak usah, kontak-kontak dulu. Kalau dia. Halo sayang, lagi ngapain? Lagi di rumah. Kenapa sayang? Aku lagi nongkrong sama kawan-kawan. Jadi mereka pengen kenalan sama kamu. Kamu bisa tidak datang ke sini? Sekarang? Ya, sekarang. Gak lama kok. Ramai nggak di sana? Biasa, aku aja yang lupa sini. Kamu bisa aja. Ya udah deh, aku kesana. Serius? Iya, bentar lagi aku berangkat ya. Oke, hati-hati di jalan ya sayang. Nah, fix nih. Akhirnya misteri terungkap. Iya betul bro, betul nggak bro? Sabar, bentar lagi. Ada waktunya, ada waktunya. Sabar, nanti datang. Oke. Oh, every time I see you, 그대 눈을 볼 때면 자꾸 가슴이 또 설레어와 내 운명이죠. 세상 끝이라도 지켜주고 싶은 단 한 사람. Itu siapa juga? Gimana macet tadi lu? Ayo mas, siapa duduk? Jadi kalian sekarang gimana?
Ya jalanin aja. Mana cakep kan? Iya deh. Oke lah. Kok sekarang rasanya beda ya? Kamu mau pesan apa? Green tea aja deh. Lah santai amat. Seharusnya gue yang tanya itu. Refleks aja. Ini sih Kak, ada yang mau dipesan? Dia pesan green tea, Kak. Oke, silakan ditunggu ya. Kak, ini pesanannya ya. Makasih ya Kak. Iya. Selamat menikmati. Graham, aku punya cara cepat untuk dapat uang. Kayak gimana caranya? Jadi gini, dana perusahaan itu kita bisa ambil sedikit. Tenang ya, dapat ketahuan kok. Hah? Ambil uang perusahaan? Itu korupsi woi. Lebay, semua orang juga ngelakuin. Lagian perusahaan tuh udah gede, kita ngambil dikit ya nggak apa-apa lah. Enggak. Itu tetap salah. Uang itu menggiurkan, tapi kenapa hati aku gak tenang? Tuhan, mampukan aku Bapa supaya aku tidak hidup dalam keserakahan Tuhan. Dan aku juga minta Bapa, buatkan aku ya Tuhan supaya aku dapat berkata tidak pada dosa ya Bapa. Dan aku mau hidup jujur di hadapan-Mu Tuhan Yesus, karena lebih baik aku hidup benar daripada aku harus jatuh ke dalam dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bro, gue gak kenal begituan. Lebih baik gue hidup sederhana daripada hidup kaya tapi berdosa. Kawannya Adrian. Mungkin, tapi saya telah pilih apa yang benar. Suci. Tuhan, kuatkan aku. Hari ini aku gak sumber pada manusia, tapi aku kehilangan teman kerja. Tuhan, tetap kuatkan aku. Aku mau hidup benar. Aku percaya hanya Engkau yang sanggup menolong aku. Selama kamu bekerja di perusahaan ini, sebenarnya saya bukan tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian. Saya memilih diam karena saya ingin melihat siapa yang punya nilai kejujuran itu. Dan saya senang kamu terbukti bisa dipercaya. Ya Pak, karena saya bekerja bukan hanya untuk perusahaan ini, dan saya tahu apapun yang saya lakukan, hal itu melihat. Oleh karena itu, saya tidak berani untuk berbuat curang. Karena kamu bisa dipercaya, maka gaji kamu saya naikkan 2 kali lipat dari gaji sebelumnya. Dan mulai hari ini, dari posisi sales, kamu saya angkat jadi manajer. Kamu tetap pegang nilai kejujuran itu ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Saya akan berjanji
Saya akan bekerja lebih baik dan lebih keras lagi. Halo Gembala, saya mau info kalau hari ini saya akan jadi manajer. Shalom, iya puji Tuhan. Memang untuk inilah saya dipanggil. Terima kasih banyak Gembala, karena sudah mau memberikan saya dan membimbing saya, hingga saya bisa sampai di titik hari ini. Nah, sekarang giliran kamu. Muridkan juga generasi selanjutnya ya. Dan jangan lupa, hidup dalam ucapan syukur dan tetap setia mengembalikan perpuluhan. Karena berkat Tuhan dekat bagi orang-orang yang mau taat. Iya Gembala, terima kasih banyak ya. Tolong doakan saya supaya saya tetap rendah hati dan setia. Ini bukan hanya sekedar statistik, ini adalah hasil kalian selama ini. Mau saya kita naik ke profesional melalui target. Ini adalah effort tinggi tim selama hari ini. Dan ada yang lebih menarik lagi, retensi konsumen kita sudah stabil. Website ini bukan hanya sekedar website saya, tapi banyak pelanggan baru yang mulai layak. Dari sisi operasional juga lancar Pak, meskipun banyak beban yang meningkat gara-gara pesanan banyak. Tetapi tim lapangan kerja kita sejauh ini bisa handle tanpa ada kendala distribusi yang kita. Saya sudah cek efisiensi biaya, menariknya secara omset itu naik drastis, meskipun biaya operasional hanya naik 5%. Nah, tapi artinya itu dari SOP yang kita terapkan kemarin itu benar-benar bekerja secara optimal. Ya, itu benar. Tambah lagi, engagement di media sosial itu lagi big banget. Sehingga konten kita terakhir itu viral dan itu bawa banyak traffic organik ke sistem. Bagus, tapi ingat, mempertahankan itu lebih sulit daripada membangun. Ketika kita berada di atas, orang-orang berekspektasi tinggi kepada kita. Jadi saya mau, Aris, pastikan stok bulan depan itu cukup, dan Tasya dan Vera memproyeksikan supaya tren berjalan dengan baik. Dan Bella, pertahankan kreativitasmu itu, jangan kasih kendor. Siap, Pak. Kesuksesan sejati bukan tentang seberapa tinggi posisi kita, tapi seberapa benar cara kita berjalan. Ketika hidup dijalani dengan tanggung jawab, kejujuran, dan hati yang mau taat, Tuhan sendiri yang akan membuka jalan. Akibat pilihan yang salah, Julian mencoba mencari kesenangan dari apa yang dunia tawarkan. Namun semua itu justru membuatnya kehilangan arah dan visinya dalam hidup. Pada akhirnya ia menyadari kekosongan di dalam hati tidak dapat dipenuhi oleh hal-hal duniawi. Kekosongan itu hanya dapat dipulihkan
ketika seseorang benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi, bukan sekadar iman yang digendong oleh orang tua. Tahu. Enggak, kebuka. Hei, woi, nama ku kas, woi, bukan Dad. Habis lanjutan dikit. Nggak ada ditentukan. Jadi saya kalau doa lah. Aku tahu doanya. Enggak. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Papa mau lurus apa sih? Iya, Rosan. Kemudian kamu udah siap ibadah besok pagi? Cerita apa? Oh ya? Nanti dari sales ya sini. Kau langsung ke bawah, langsung ke tempat lain. Jangan action. Kalau ada apa-apa, cerita ya. Kita ajak cewekmu pacaran kok di luar Sela. Apa lagi? Banyak beban kerja kita yang harus meningkat dalam pesanan terus aduh. Baik, Selama kamu bekerja di perusahaan ini, sebenarnya saya tidak